Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini senantiasa mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di tengah pandemi seperti ini, sudah 1 tahun lebih kita menjalani kondisi seperti ini. Mari terus dan terus kita berusaha kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kita terus berikhtiar, memakai masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Semoga pandemi ini segera berakhir. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan seluruh umatnya, dan kita sebagai umatnya semoga bisa mengikuti beliau sampai kita meninggal nanti. Dalam Al-Quran Allah berfirman, فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي. Jika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Ayat ini sebenarnya sangat pendek, tetapi mengandung makna yang luar biasa. Di dalam kondisi yang seperti ini, kita diuji Allah 1 tahun lebih. Kita diuji dengan pandemi COVID. Mungkin banyak orang sudah berputus asa, banyak yang meninggal dan lain sebagainya. Tetapi sebagai seorang muslim, pantang kita untuk berputus asa. Rasulullah mengajarkan pada kita banyak sekali doa-doa, zikir-zikir yang diajarkan kepada kita semua, agar kita terhindar. Terkadang kita berpikir, ya Allah, setiap hari saya berdoa dan berdoa, tetapi kenapa belum kau ijabahi? Mungkin kita berdoa, Allah itu menginginkan kita terus berdoa, biar karena Allah itu cinta kepada hambanya, sehingga kita ditunggu doa-doanya. Tetapi sebagian orang mungkin sudah berputus asa, sehingga mereka pasrah dan lain sebagainya. Padahal di dalam agama Islam, seorang muslim dilarang untuk berputus asa. La ta'iasu min rauhillah. Dilarang berputus asa dari rahmat Allah. Ini yang diajarkan di dalam agama Islam. Makanya Rasul mengajarkan banyak zikir yang disampaikan kepada kita semua. Salah satunya adalah Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wasayyil asqam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari penyakit lepra, penyakit gila, kusta, wasayyil asqam. Nah, penyakit-penyakit yang buruk ini termasuk di dalamnya adalah COVID-19. Kita tidak tahu, mungkin ini sudah ditakdirkan oleh Allah, dan kita harus menjalani di seluruh dunia. Mereka menghadapi ini, dan banyak sudah orang yang meninggal dunia karena akibat virus ini. Tetapi sebagai seorang muslim, Allah juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kemampuan seorang hamba di luar batas kemampuannya, karena Allah yakin bahwa manusia bisa menjalani ini semua. Hanya terkadang kita diuji sabar atau tidak dengan ujian seperti ini. Karena Allah sudah melihat kemampuan setiap manusia pasti bisa menjalani. Karena Allah tidak mungkin memberikan beban di luar beban yang dimiliki setiap manusia. Kemudian Rasul juga mengajarkan zikir-zikir yang sangat banyak. Salah satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Dengan menyebut nama Allah yang maha namanya tidak ada satupun yang membahayakan, baik di bumi maupun di langit. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, apapun yang terjadi di muka bumi ini, ketika Allah tidak memberikan mudarat kepada seorang hamba, pasti tidak akan terjadi. Dan sebaliknya, ketika seorang hamba sudah ditakdirkan Allah dengan mudarat yang diberikan Allah, tidak akan bisa ada yang bisa menghalangi. Ini ujian, mari kita terus bersabar. Kita mengambil hikmah di balik semua ini. Kalau hari ini kita mungkin kehilangan, ada yang saudara-saudara kita sakit, mari kita doakan. Mungkin di luar sana banyak yang sudah meninggal dunia, petugas kesehatan dan lain sebagainya, ataupun orang-orang yang awam. Tetapi inilah yang harus kita ambil pelajaran dari hikmah yang ada pandemi ini. Para sahabat dulu pun juga ada yang meninggal karena taun dan lain sebagainya. Mereka diuji Allah dengan hal yang sama, bahkan mungkin lebih berat dari kita ini. Nah, makanya dalam pagi hari ini kita akan berikan resep-resep ataupun doa-doa yang diajarkan selain zikir yang sudah kita bacakan tadi. Yang pertama, doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang dinarasikan oleh istrinya Aisyah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa antas safi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yugadiru sakoman. Tuhanku, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Sang Maha Penyembuh.
Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau, dan kesembuhan yang tidak ada menyisakan rasa nyeri. Ini doa yang diajarkan Rasulullah. Bagaimana ketika kita sedang sakit? Kita yakin bahwa Allah yang maha menyembuhkan. Di samping protokol kesehatan yang dijalankan secara medis, secara rohani, mari kita terus berdoa kepada Allah. Dan jangan sampai kita berputus asa. Rasul juga mengajarkan dengan doa yang lain, membacakan 7 kali kepada sahabatnya. As'alullahal adzim, Rabbal arsil adzim, ayyasfika. Aku mohon kepada Engkau, ya Allah yang maha agung, Tuhan ars yang megah agar menyembuhkanmu. Jadi ini dibacakan Rasulullah kepada sahabatnya ketika sakit. Atau mungkin kita sendiri ketika sakit nyeri pada diri kita, Rasul mengajarkan bacalah bismillah 3 kali, kemudian bacakanlah ayat doa ini sebanyak 7 kali, yaitu a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan yang kurasakan dan kukhawatirkan. Jadi Rasul mengajarkan ketika baca bismillah membacakan 7 kali, ditiupkan, baru ditempelkan pada tempat yang sakit, misal di tangan, di dada dan lain sebagainya. Nah, inilah mungkin bagi kita sederhana, tapi kalau kita yakin bahwa Allah yang menyembuhkan penyakit kita, kita bacakan doa ini, semoga Allah segera mengangkat penyakit itu dari kita. Kemudian Rasul juga pernah mengajarkan doa ketika menjenguk sahabatnya Salman Al-Farisi ketika sakit. Beliau berdoa, safallahu sakomaka wa ghafara dzambaka wa afaka fi dinika wa jismika ila muddati ajlika. Wahai Salman, semoga Allah menyembuhkanmu, mengampuni dosamu, dan mengafiatkanmu dalam agama serta fisikmu sepanjang usia. Jadi Rasul pun mendoakan para sahabat yang sakit dengan doa seperti ini. Bisa kita praktekkan, karena doa Rasulullah juga sama doa yang bisa dibaca oleh sahabatnya. Hanya pertanyaannya, keyakinan kita sampai seberapa? Kadang kita ini kan sudah tidak sabar, sudah berdoa lama, tapi tidak dikabulkan Allah. Padahal Allah menunggu doa-doa itu setiap saat. Kadang kita ini tidak sabar, terburu-buru, dan lain sebagainya, sehingga setiap doa minta kita segera diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal doa itu sendiri termasuk ibadah dan berpahala. Mungkin Allah menangguhkan, tidak langsung memberikan kesembuhan, tetapi dengan cara lain Allah akan memberikan jalan keluarnya. Hanya kadang kita ini sebagai manusia tidak sabar dan lain sebagainya. Kemudian di dalam Al-Quran itu semua adalah obat. Sifa'ul linnas, dengan membaca Quran, sering kita membaca, mungkin ini adalah obat, sarana, dan Allah bisa memberikan kesembuhan setiap penyakit kita dari jalan-jalan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pandemi yang menyerang di seluruh muka bumi ini segera diangkat oleh Allah. Terus dan terus kita jangan sampai putus asa, selalu berdoa, SOP terus kita perhatikan, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita di penjuru muka bumi ini, betul-betul pandemi ini segera berakhir dan kita kembali dalam kondisi yang normal. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.